Wang Lin telah berada di benua liar ini untuk sementara waktu. Mempertimbangkan masalah ini di sekte asal, dia tidak bisa tinggal di benua liar ini lebih lama. Meskipun dia tidak takut dengan Purple Dao sekte, jika dia tidak ada di sana, sekte asal akan dihancurkan dengan kekuatan mereka saat ini. Jika itu adalah masa lalu, Wang Lin tidak akan peduli, tetapi karena dia telah membunuh orang-orang dari sekte Dao Ungu, dia sudah terlibat dalam masalah ini. Selain itu, pembudidaya wanita pintar itu, Lu Yanfei, juga dengan hormat memberinya identitas. Juga, ada petunjuk yin ekstrim yang perlu dia dapatkan dari orang-orang dari sekte Dao Ungu. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk bertindak sombong sekali dan menggunakan kerah hitam yang baru saja dijinakkannya untuk bergegas ke sarang binatang buas ini untuk mencuri tumbuhan dengan paksa. Dia membiarkan pasukan binatang buas mengikuti mereka. Harus dikatakan bahwa Wang Lin tidak berpikir kerah hitam akan bisa mencuri dengan baik. Bahkan sepertinya, sangat terbiasa dengan ini. Kecakapan semacam ini jelas bukan sesuatu yang dipelajari dalam semalam. Setelah melakukan ini begitu lama, itu sudah menjadi kebiasaan. Selama hari-hari ini, Wang Lin bahkan tidak perlu menetapkan target. Kera itu sangat akrab dengan benua ini dan bergerak seperti kilat. Itu akan terburu-buru mengambil ramuan dan kemudian melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Setelah setiap mencuri berhasil, kera hitam tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan deru kegembiraan. Seolah-olah sangat puas dengan perilakunya sendiri. Apa yang membuat Wang Lin tersenyum kecut adalah dia samar-samar merasa kera hitam ini terkenal di benua liar ini. Itu sangat terampil dalam menghindari binatang buas mengejarnya, seolah-olah sering melakukan ini. Jika binatang buas ini hanya memiliki jamu dicuri sekali, mereka tidak akan mengejar selama beberapa hari tanpa peduli kelelahan. Ada sedikit kegilaan dan kebencian mendalam pada mereka. Wang Lin mulai berspekulasi bahwa beberapa tumbuhan yang disembunyikan binatang buas tidak tumbuh di puncak gunung tetapi di tempat lain. Tempat-tempat yang Wang Lin perlu sebarkan untuk menemukan akal ilahinya. Kalau tidak, tempat-tempat ini akan terlalu sulit untuk ditemukan dengan matanya karena kabut. Namun, kera hitam itu tidak terpengaruh, seolah-olah sudah tahu di mana ramuan itu bersembunyi. Itu bergerak seperti kilat karena mencuri rempah-rempah dan pergi. Seolah kera hitam sudah mengamati segalanya sejak lama. Selama hari-hari penjarahan ini, kera hitam melakukan pemanasan pada Wang Lin. Kadang-kadang itu akan melihat dari balik bahunya pada Wang Lin seolah-olah sedang melihat seseorang yang berada dalam perdagangan yang sama. Itu karena temuan ini bahwa Wang Lin ingat pada hari ia menjinakkan kera hitam. Bahkan ketika dia dengan jelas mengungkapkan kultivasi yang lebih kuat dan melukai kera hitam, kera tidak mau menyerah. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Tidak sampai ancaman kematian akhirnya menyerah. Agaknya, kera hitam ini yang sering mencuri ramuan orang lain pasti merasa sangat rumit ketika dirampok sebagai gantinya. Namun, tampaknya ada terlalu banyak binatang buas yang mengejar kita. Wang Lin duduk di belakang kera hitam dan melihat badai debu di belakangnya. Raungan marah terus-menerus datang dari belakangnya dan ke telinganya. Dia sudah menempatkan binatang buas di ruang penyimpanannya. Situasi saat ini tidak cocok untuk nyamuk muncul. Ada terlalu banyak binatang buas mengejar mereka, dan banyak binatang buas yang mereka bahkan tidak mencuri bentuk. Saat mereka melihat kera hitam, mereka bergabung dengan tentara mengejar kera. Dari jauh, tidak mungkin untuk melihat berapa banyak binatang buas di sana. Anda hanya bisa melihat garis debu ditendang, dan binatang buas bertekad untuk menangkap kera hitam. Kera hitam menutup mata terhadap semua ini. Saat berlari, ia terkadang memutar tubuhnya untuk menghindari mantra. Ada beberapa kesempatan di mana ia didorong ke situasi yang buruk dan itu akan mengaum berulang kali seolah-olah mengutuk. Wang Lin mengungkapkan senyum saat tangan kanannya meraih kekosongan dan membuka ruang penyimpanannya. Dia mengambil jimat kuning dan meletakkannya di bahu kera hitam. Dalam sekejap, badai kuning meletus di sekitar kera hitam dan melayang ke langit. Tubuh kera hitam bergetar dan matanya dipenuhi sukacita. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan itu melompat ke udara dan mendarat di hadapan tentara binatang buas. Namun, itu tidak segera melarikan diri, itu meraung di tentara binatang buas. Kemudian ia berlari ke tentara binatang buas, meninju dan menendang jalan melalui sebelum pecah di sisi lain. Semua binatang buas meraung dan menjadi lebih gila lagi. Melihat bahwa kera hitam akan kembali, Wang Lin sedikit mengernyit dan menepuk bahu kera hitam. Kera hitam segera berhenti dan mulai berlari sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Karena kera hitam menjadi lebih cepat, ia menjadi seperti perampok. Itu menyapu setiap area yang diketahui memiliki herbal dan segera pergi setelah meminumnya. Tentara binatang di belakang Wang Lin secara bertahap tumbuh lebih besar. Bumi bergetar dan kabut bergolak. Setelah mengelilingi benua liar, kera hitam itu tampak tidak puas. Itu dibebankan ke pusat benua dengan tentara binatang mengikutinya. Wang Lin menghitung waktu dan tidak menghentikan kera hitam. Selama hari-hari ini di benua liar, Wang Lin secara bertahap mengetahui bahwa ada binatang buas yang bahkan lebih tinggi peringkatnya. Kera hitam dengan cepat bergegas menuju pusat benua. Tidak ada banyak gunung di sini, dan sebaliknya itu dipenuhi dengan lembah yang dikelilingi oleh bukit.
Lembah-lembah itu sebagian besar dipenuhi kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam, tetapi biasanya akan ada tekanan menakutkan yang datang dari dalam mereka. Ketika kerah hitam masuk ke lembah, Wang Lin menjadi serius. Lembah-lembah ini terlalu sepi tanpa raungan binatang buas. Setelah kerah hitam masuk, itu benar-benar kosong. Seolah-olah semua binatang buas di sini telah menghilang. Wang Lin bukan satu-satunya yang bingung, bahkan kerah hitam melambat. Itu menatap ke depan dan tidak tahu apakah itu bisa berlanjut. Wang Lin merenung sedikit dan bumi mulai bergetar. Tentara binatang telah bergegas ke bagian tengah benua dan menyerang kerah hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menyala saat dia menunjuk ke depan. Kerah hitam segera mulai bergegas maju. Di bawah perintah Wang Lin, binatang hitam tidak bergerak cepat dan tentara binatang buas itu secara bertahap menyusul. Sepertinya tentara binatang buas ini sedang memasuki lembah-lembah ini di bawah komando kerah hitam. Waktu berlalu dengan cepat. Saat kerah hitam bergerak melalui lembah, pasukan binatang buas juga bergegas masuk. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin menyipit. Dia berdiri dan menatap ke depan. Pada saat yang sama, suara suram datang dari depan. Sekte Lima Racun memiliki masalah untuk hadir di sini. Orang-orang yang tidak relevan, cepat pergi. Suara suram itu baru saja mulai berbicara ketika itu berubah menjadi tangisan. Suara itu jelas melihat pasukan binatang buas tak berujung yang mengejar kerah hitam. Pada saat ini, akal ilahi Wang Lin juga melihat 8 tengkorak raksasa di luar lembah yang menyerap jiwa-jiwa yang mati dan mengubahnya menjadi serangan. Dia juga melihat seorang wanita tua layu berdiri di salah satu tengkorak. Pupil wanita tua itu menyusut. Kabut di sini membuatnya sehingga dia tidak bisa melihat terlalu jauh dan indera ilahinya terbatas. Namun, getaran dari bumi berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, dan segera gelombang binatang yang tak berujung memasuki jangkauan indera ilahinya. Pada saat ini, dia hanya bisa terkesiap. Namun, dengan tingkat kultivasinya, kecerdasannya tinggi. Setelah melihat kerah hitam, dia segera menyadari bahwa sejumlah besar binatang buas mengejar kerah hitam dan pembudidaya berambut putih di bahunya. Tanda niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak percaya ini kebetulan. Entah itu sekte Clear Flower yang mengirim bala bantuan atau salah satu dari 6 sekte lainnya telah tiba lebih awal. Mereka datang begitu cepat. Wanita tua itu maju selangkah dan menyerbu si kerah hitam. Kabut racun mulai menyebar di hadapannya. Mata Wang Lin menyala dan dia segera menyadari bahwa dia tidak sengaja memasuki pertempuran. 8 tengkorak ini jelas merupakan formasi untuk menjebak dan membunuh seseorang atau binatang buas di dalam lembah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Wanita tua itu terlalu cepat dan racunnya sudah bertiup dengan cara ini, ditambah lagi dia punya niat membunuh. Wang Lin melompat dari kerah hitam dan memberi perintah pada kerah hitam itu. Kerah hitam secara diam-diam berubah secara langsung ke depan di 8 tengkorak di sekitar lembah. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Angin hitam segera muncul dan berubah menjadi naga hitam yang menyerang wanita tua itu. Tingkat budidaya wanita tua itu sama dengan Song Wude, Nirvana Cleaner tingkat menengah. Namun, budidaya racunnya membuatnya sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Song Wude. Melihat angin hitam mendekat, dia segera membentuk segel dan meludahkan 3 suap udara. Napas pertama berubah menjadi kabut merah yang dengan cepat menyebar. Itu bertabrakan dengan angin hitam dan gemuruh yang mengguncang surga terjadi. Napas kedua berubah menjadi air hitam yang menyembur seperti hujan. Ini menembus kabut merah dan langsung menyerang Wang Lin. Setiap tetes air hitam mengandung racun aneh. Jika satu tetes saja mendarat, itu sudah cukup untuk membusuk dagingnya menjadi genangan darah. Napas ketiga melintas 7 warna sebelum berubah menjadi patung setinggi lebih dari 1000 kaki. Raja Racun, tolong muncul. Segel roh racun. Wanita tua itu ganas dan segera menggunakan mantranya yang paling kuat. Mata patung Raja Racun menyala. Kemudian cahaya yang tampaknya jasmani melesat keluar dari mereka dan membentuk tanda hitam di depan patung. Saat segel muncul, itu dibebankan pada Wang Lin. Jika itu mendarat di tubuhnya, di atas dagingnya berubah menjadi genangan darah, bahkan jiwa asalnya akan langsung mati karena racun. Wanita tua itu sangat kejam. Untuk mengambil resep giok dan Nirvana Void untuk dirinya sendiri, dia telah menggunakan mantra terkuatnya untuk membunuh Wang Lin. Dia bahkan khawatir Wang Lin akan melatih mantranya, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan seekor ular kecil muncul seperti kilat. Ular kecil ini adalah binatang yang terkait dengan kehidupannya dan benar-benar hitam. Ada mahkota kecil yang tampak seperti sisir ayam jantan di kepalanya, dan saat itu muncul, bau amis memenuhi area itu. Namun, wanita tua ini telah meremehkan angin hitam Wang Lin. Sekarang Wang Lin telah mencapai tahap Nirvana Cleanser, kekuatan mantra Bai Fan mulai menunjukkan sifat asli mereka. Lebih penting lagi, setelah keberuntungan yang diberikan King Lin padanya, Wang Lin mendapatkan pemahaman mendalam tentang mantra Bai Fan. Ketika 5 naga hitam bertabrakan dengan kabut merah, wanita tua itu meludahkan, gemuruh-gemuruh bergema. 5 naga meraung, dengan cepat merobek kabut merah, dan mengembun menjadi satu. 5 naga hitam ini dengan cepat menyatu dan aura yang kuat muncul. Dengan cepat berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini tidak nyata dan transparan, tetapi aura darinya mengguncang surga.
tombak terisi. Itu mengabaikan hujan hitam dan segel racun dan mendekati wanita tua itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat wanita tua itu meludahkan 3 nafas dan mengeluarkan ular kecil itu, tombak hitam itu kurang dari 100 kaki darinya. Angin kencang dan dingin menyebabkan ekspresi wanita tua itu sangat berubah. Kerutan di wajahnya didorong oleh angin dan pupil matanya menyusut saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak punya waktu untuk mengendalikan mantra yang menyerang Wang Lin, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sisik hitam muncul di kulitnya yang keriput. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang humanoid. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia melayang di udara. Hal pertama yang tiba adalah segel yang dibentuk oleh tatapan patung. Itu bergerak sangat cepat dan tertutup di dada Wang Lin. Tidak ada waktu untuk menghindar, tapi Wang Lin tidak berniat untuk mundur. Level kultivasi wanita tua ini sedikit lebih tinggi dari Wang Lin dan mantranya jauh lebih kuat daripada Song Wude. Serangannya kejam, tapi Wang Lin telah membunuh bagian adil dari pembudidaya Nirvana Cleanser. Pria pemberani menang di jalan sempit. Saat segel racun ditutup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mendorong keluar. Tiba-tiba dia kurang dari 7 inci dari segel racun. Tepat pada saat ini, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali dia menunjuk, raungan gemuruh akan bergema. Semua energi asal dalam 10.000 kaki dikendalikan oleh metode tirani untuk mengumpulkan ke ujung jari Wang Lin dan kemudian pergi ke telapak tangannya. Meskipun ini terdengar lambat, hanya butuh sesaat. Saat racun mendekat di telapak tangan Wang Lin, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari telapak tangan Wang Lin dan menyebar keluar. Di bawah dampak ini, hujan hitam yang diludahkan oleh wanita tua itu tidak lagi bisa mendekat dan didorong pergi. Itu tidak bisa melukai Wang Lin sama sekali. Ledakan ini lebih keras daripada guntur dan bahkan mulai bergema saat menyebar ke seluruh benua. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan suara ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Segel racun bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana sebelum hancur. Energi asal tirani dari telapak tangan Wang Lin mendorong segel yang hancur kembali dan mendarat di dada patung. Sebuah cetakan hitam muncul di dada patung dan 2 retakan mulai menyebar di seluruh patung. Kemudian patung itu hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Ular kecil itu menembus gelombang kejut dengan paksa dan menyerang Wang Lin. Itu mendesis dan meludahkan gas yang sangat beracun. Ekspresi Wang Lin suram saat ia mencapai kehampaan dan membuka ruang penyimpanannya. Mayat wanita perak berjalan keluar. Tanpa perlu Wang Lin memberi perintah, wanita berbaju perak itu bergegas mendatangi ular kecil itu. Wang Lin melompati wanita itu dengan perak dan ular kecil itu dan langsung menyerbu wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu sangat berubah ketika dia terus berlari, berusaha menghindari tombak hitam. Namun, tombak hitam terkunci padanya dan bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Sepertinya akan menghancurkan ruang di sini. Setelah melihat Wang Lin keluar dari formasi pembunuhannya, wajahnya menjadi lebih suram. Dia menggigit lidahnya dan hendak mengeluarkan lebih banyak racun ketika niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menunjuk padanya. Berhenti! Utas tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia dan melilitnya. Kata, berhenti, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Asap hijau keluar dari mulutnya dan dia segera mulai menjerit. Seteguk darah racun tidak menyembur dan malah mengalir ke tenggorokannya. Darah ini mengandung racun yang biasanya tidak akan membahayakannya. Namun, itu terputus tepat saat dia akan menggunakannya dan mantra stop telah membekukan tubuhnya. Ketika dia berteriak, sebagian besar tubuhnya mulai membusuk. Tepat pada saat ini, tombak hitam mendekat dan menembus dada wanita tua itu. Itu tidak menembus tubuhnya tetapi meledak. Jeritan wanita tua itu tiba-tiba berhenti dan tubuhnya runtuh menjadi genangan darah. Jiwa asalnya yang lemah akan segera melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menangkapnya. Meskipun pertempuran ini singkat, Wang Lin masih merasa takut yang tersisa dari betapa berbahayanya itu. Mantra racun wanita tua ini sudah cukup untuk membuatnya mengalahkan kebanyakan orang pada tingkat kultivasi yang sama. Bahkan orang-orang dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi akan menderita racunnya jika mereka tidak siap. Itu adalah hal yang sangat umum bagi Wang Lin untuk membunuh orang, tetapi pembunuhan hari ini terjadi tanpa alasan. Dia bahkan tidak mengenalnya, dan jika bukan karena fakta bahwa dia mencoba membunuhnya, dia tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Ular kecil yang bertarung dengan wanita itu dalam perak tiba-tiba bergetar dan menjadi lebih lemah setelah wanita tua itu ditangkap. Segera, wanita berbaju perak itu menangkap ular itu. Pada saat ini, kera hitam sudah melewati medan perang dan memasuki lembah yang dikelilingi oleh 8 tengkorak. Tentara binatang menyerbu ke lembah. Ada 1 ton binatang buas, dan karena wanita tua itu pergi, 8 tengkoraknya menjadi tidak stabil. Petir yang menghubungkan mereka semua runtuh. Wang Lin menatap kera hitam di kejauhan, dan kera hitam memahami perintah untuk terus berlari. Bumi terus bergetar ketika pasukan binatang buas mengejarnya melalui lembah. Ada beberapa binatang buas yang ingin menyerang Wang Lin, tapi setelah ia melambaikan lengan bajunya, mereka semua mati.
Tidak butuh waktu lama bagi semua binatang buas untuk meninggalkannya dan mengejar kera hitam. Dia masih bisa melihat badai debu ditendang. Mata Wang Lin menyala dan dia menatap 8 tengkorak yang menjadi lebih tidak stabil, seperti mereka akan runtuh. Wang Lin melihat lebih dekat sebelum bergerak di sebelah salah satu tengkorak dan memukulnya dengan telapak tangannya. Tengkoraknya bergetar dan cahaya hantu di sekitarnya menghilang. Kemudian menyusut menjadi tengkorak abu-abu seukuran kepalan tangan dan tetap tak bergerak. Wang Lin menyegel 7 tengkorak yang tersisa dengan cara yang sama. 8 tengkorak ini jelas satu set untuk formasi. Wang Lin tidak membawa mereka pergi, tetapi menyegel mereka, karena dia tidak tahu apa yang ada di lembah. Perasaan ilahinya tidak bisa menembus kabut. Dia dengan hati-hati memasuki lembah. Hanya perlu memikirkan segel pada 8 tengkorak untuk menghilang dan pengepungan dari sebelumnya untuk kembali. Lembah itu tidak terlalu besar. Hal pertama yang dilihat Wang Lin saat dia masuk adalah mayat. Mayatnya membusuk dan dia hanya bisa tahu itu adalah pembudidaya laki-laki. Ada bau busuk yang sangat tidak menyenangkan dari mayat itu. Setelah mengerutkan kening, Wang Lin berjalan maju dan segera tiba di pusat lembah. Ilahinya perlahan menyebar dan dia segera menemukan sosok duduk di sana bersama dengan 4 mayat yang telah mati karena racun. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Suara lemah datang dari orang yang duduk di sana. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berjalan maju dan jelas melihat segala sesuatu di depannya. Keempat mayat itu semuanya membusuk. Mata mereka gelap dan ada sedikit kebingungan samar di dalam diri mereka. Bau busuk yang sama juga datang dari mayat mereka. Orang yang duduk di sana adalah seorang pria paruh baya. Wajahnya pucat tanpa jejak darah dan ada garis hitam di antara alisnya. Bahkan jiwa asalnya ada di ambang kematian. Sepertinya racun di dalam dirinya telah berkembang terlalu jauh. Ini bukan racun biasa, tapi racun yang sangat kuat. Pembersih nirvana tahap akhir. Mata Wang Lin berbinar. Racun yang cukup kuat untuk membunuh kultivator nirvana cleanser tahap akhir cocok dengan racun surga ketujuh. Apakah fellow kultivator juga datang untuk resep batu giok dan pil? Saya tidak tahu Anda berasal dari sekte apa. Tapi saya percaya kedua item ini adalah sesuatu yang harus Anda peroleh. Bahkan jika saya tidak memberikannya kepada Anda, saya yakin Anda memiliki cara untuk membuka ruang penyimpanan saya. Lupakan saja, aku akan memberimu 2 item ini, tapi tolong bunuh aku agar aku bisa berhenti menderita 1000 cacing ungu ini. Ada kepahitan di wajah pria paruh baya itu saat dia memohon. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia melihat 4 mayat di tanah dan kemudian pada pria paruh baya sebelum mengangguk. Keempat orang ini adalah murid-murid saya. Untuk melindungi saya, mereka terinfeksi racun wanita tua itu dari sekte racun 5 dan mati. Ada kesedihan di mata pria paruh baya itu. Keempat orang ini adalah yang terakhir dari murid-muridnya. Jika bukan karena insiden ini, mereka akhirnya akan menjadi pemimpin di sekte tersebut. Aku tidak bisa menggunakan energi asal dengan racun ini di tubuhku, jadi pinjamkan aku energi asal untuk membuka ruang penyimpananku. Saya akan mengambil resep giok dan pil untuk Anda, maka Anda bisa membiarkan saya mati dengan cepat. Demi harta duniawi, aku berakhir seperti ini dan bahkan melibatkan murid-muridku. Kepahitan di wajah pria paruh baya itu menjadi semakin kuat. Wang Lin masih tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Sebuah untaian energi asal melesat ke arah pria paruh baya itu. Ketika itu mencapai 3 inci dari pria paruh baya, energi asalnya tiba-tiba berubah. Saat itu berubah, energi asal Wang Lin tidak lagi lembut. Itu berisi kekuatan gunung saat menabrak pria paruh baya. Namun, tepat saat akan mendarat, pria paruh baya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah ganas. Aura destruktif hendak meledak dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Setelah dia mengirimkan energi asal, dia membuka ruang penyimpanannya dan pedang besi itu bergerak maju. Sinar energi pedang melesat ke depan dan pria paruh baya yang akan meledak bergetar. Darah muncul di lehernya dan kemudian disemprotkan kemana-mana. Apa yang mati bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwa asalnya yang melemah. Matanya terbuka saat dia menatap Wang Lin, dan kepalanya jatuh dan berguling-guling di tanah. Pandangannya yang redup masih ganas. Triknya sebelum kematiannya tidak pintar, tapi itu memikat bagi orang-orang yang mengincar resep batu giok dan pil. Namun, Wang Lin tidak tahu apa-apa tentang mereka. Lebih penting lagi, setelah Wang Lin memasuki lembah, ia melihat mayat pertama dan kemudian 4 mayat sesudahnya. Di permukaan, mereka semua tampak sama, seperti mereka telah mati karena racun di tubuh mereka. Namun, sebenarnya ada beberapa perbedaan halus. Wang Lin selalu berhati-hati, jadi meskipun perbedaannya kecil, dia masih melihat mereka. Mayat pertama benar-benar mati karena racun di tubuhnya. 4 lainnya tidak seperti ini, mereka dibunuh terlebih dahulu dan kemudian racun di tubuh mereka diaktifkan. Posisi keempat mayat itu membuat Wang Lin berspekulasi. Keempat orang ini tampaknya dibunuh oleh pria paruh baya itu karena suatu alasan. Mereka bisa menjadi muridnya seperti yang dia katakan, atau mereka bisa menjadi murid wanita tua itu. Singkatnya, Wang Lin tidak ingin tahu karma di balik semua ini. Dia hanya tahu bahwa pria paruh baya itu berbohong ketika dia mengatakan dia tidak bisa menggunakan energi asal.
Pasti ada alasan bagi seseorang yang akan mati berbohong. Wang Lin tidak ragu untuk membunuh orang seperti ini. Kamu akan mati dalam beberapa hari saja. Melihat pria parubaya yang kehilangan kepalanya, tubuh dengan cepat mulai bernanah dan pakaiannya hancur. Resep giok dan pil, Wang Lin mulai merenung. Wanita tua yang mengepung pria parubaya ini pasti mengejar giok dan resepnya. Resep giok dan pil seperti apa yang akan menyebabkan dua pembudidaya Nirvana Cleanser bertarung sampai mati? Itu bahkan membuat kultivar Nirvana Cleanser tahap pertengahan berani mencoba untuk membunuh kultivator Nirvana Cleanser tahap akhir. Niat awalnya adalah untuk mati karena kehancuran diri sendiri dan kemudian pembukaan ruang penyimpanannya akan hilang. Namun, jika seseorang memiliki tingkat budidaya yang cukup tinggi, tidak sulit untuk mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanan tertutup. Juga, dari apa yang dia katakan tadi, dia jelas mengira aku sebagai sekte daripada hanya satu orang. Menilai dengan ini, pertempuran untuk giok dan resep adalah pertempuran antara sekte. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya diracuni oleh old wanita racun dari 5 sekte racun. Wanita tua yang saya bunuh sebelumnya pasti dia. Juga, wanita tua racun itu segera mencoba membunuhku ketika aku muncul. Dia pasti memutuskan aku mewakili sekte lain. Yang terpenting, wanita tua itu mengatakan sesuatu sebelum menyerang. Datang begitu cepat. Wang Lin tiba-tiba menatap ke langit dan pupilnya menyusut. Mungkinkah sejumlah besar pembudidaya dari berbagai sekte semuanya datang ke sini? Jika itu masalahnya, maka nilai resep giok dan pil harus sangat tinggi untuk menyebabkan pertempuran seperti ini di antara sekte. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Jika 70% analisis saya benar, maka pria parubaya itu pasti benar-benar khawatir tentang resep batu giok dan pil. Karena dia tahu orang lain bisa membuka ruang penyimpanannya, aku khawatir dia tidak menempatkannya di dalamnya. Wang Lin melihat sekeliling lembah sebelum pandangannya jatuh pada 4 mayat di tanah. Matanya menyipit. Jika saya adalah dia, apa yang akan saya lakukan jika saya menghadapi situasi seperti itu? Apakah saya akan menyimpannya di ruang penyimpanan saya atau menyembunyikannya di tempat lain? Wang Lin diam-diam merenung dan menutup matanya ketika dia menempatkan dirinya dalam peran sebagai perantara. Pria yang sudah tua. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan perasaan ilahi menyapu mayat 4 murid, tetapi ia tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak mau menyerah. Nyala api keluar dari mata kirinya dan mengelilingi keempat mayat itu. Suara gemertak api bergema di lembah. Ada racun kuat di dalam mayat-mayat, dan api mengeluarkan cahaya hantu. Segera, mereka dibakar menjadi abu. Namun, ada jade dan fragmen tulang hewan seukuran telapak tangan di dalam abu. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan saat tangannya mengulurkan tangan dan pecahan batu giok dan tulang terbang ke tangannya. Perasaan ilahinya memeriksa giok terlebih dahulu, dan ekspresinya berubah. Peringkat 8 Heaven Breaking Sect. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum dia menenangkan diri dan melihat fragmen tulang binatang. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya meningkat. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pecahan tulang binatang di tangannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Nirvana. Nirvana Void Pill. Meskipun dia tidak tahu apa itu Nirvana Void Pill, dia tahu berat kata-kata, Nirvana, dan Void, kepada para pembudidaya yang kuat. Secara khusus, ada satu kalimat dalam resep pil ini yang membunyikan lonceng di benaknya. Dia memegang fragmen tulang binatang dengan erat di tangannya dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Pada saat ini, jika ada yang mencoba merampas bagian ini darinya, mereka akan menerima serangan gila Wang Lin. Orang yang menggunakan pil ini akan memiliki peluang 10% untuk mengubah hukum menjadi sumber asal dan mencapai apa yang kami sebut sebagai pembudidaya langkah ketiga. Orang yang meminum pil ini memiliki 50% peluang untuk melewatkan Heaven Blick. Orang yang menggunakan pil ini akan memiliki peluang 80% untuk memasuki dunia Si. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk memulihkan ketenangannya. Dia dengan cepat meletakkan batu giok dan tulang binatang itu di ruang penyimpanannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan detailnya, tetapi dia sangat yakin bahwa hal-hal ini cukup untuk menyebabkan malapetaka di dunia kultivasi. Saat ini, berita resep pil ini belum menyebar terlalu jauh, tetapi seiring pertempuran terus, akhirnya akan mengejutkan seluruh laut awan. Wang Lin tidak merasakan tenggorokannya kering dalam waktu yang lama. Dia menjilat bibirnya saat dia dengan hati-hati menghapus semua jejaknya dan mengambil mayat pria parubaya dan orang lain. Setelah dia memastikan dia tidak meninggalkan petunjuk, Wang Lin terbang keluar dari lembah. Tepat saat dia akan membawa mereka, Wang Lin ragu-ragu dan dengan tegas menunjuk ke salah satu tengkorak. Tengkorak itu segera roboh dan serpihan-serpihan yang hancur jatuh di dalam dan di luar lembah. Mata Wang Lin melintas dan pikiran melintas di benaknya saat ia mengambil 7 tengkorak yang tersisa. Kemudian, setelah merenung sedikit, dia mengeluarkan mayat murid dan meletakkannya kembali di lokasi aslinya. Kemudian ia dengan hati-hati membersihkan potongan-potongan tengkorak yang jatuh di dalam dan di luar lembah sebelum meninggalkan satu bagian di tempat yang sangat rahasia. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat perempuan perak itu. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar kerah hitam.
saya memiliki jiwa asal dari wanita tua itu. Saya tidak harus membiarkannya mati. Selama dia tidak mati, tidak ada yang akan tahu bahwa orang luar bergabung dalam masalah ini. Mereka semua akan berpikir wanita tua itu mendapatkan resep pil dan bersembunyi untuk menyimpannya sendiri. Lagi pula, masih ada serpihan tengkorak yang dia gunakan di dalam lembah. Ada juga mayat murid yang mati karena racunnya. Waktu adalah esensi ketika para pembudidaya dari berbagai sekte datang ke benua liar. Wang Lin tidak berani tinggal terlalu lama dan hanya bisa mencapai sesuatu seperti ini. Dia sedang tidak berminat untuk mencuri herbal lagi dan dengan cepat bergerak maju. Kemudian dia menghilang menggunakan spatial bending. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah kera hitam yang melarikan diri. Saat kera hitam melihat Wang Lin, itu menjadi bersemangat dan penuh semangat menunjuk berbagai puncak gunung. Jelas memberitahu Wang Lin ada herbal di sana. Wang Lin tidak memperhatikan. Dia mengambil jimat kuning dari kera hitam dan meletakkan kera raksasa di ruang penyimpanannya. Kemudian dia melesat ke langit, menerobos kabut, dan menempatkan jimat kuning di tubuhnya. Dia masih tidak puas dengan kecepatannya, jadi dia mengeluarkan kulit binatang buas dan menaruhnya di tubuhnya juga. Akibatnya, kecepatan Wang Lin mencapai puncaknya saat ia menembus kabut dan meninggalkan benua liar. Bahkan sekarang, jantungnya berdegup kencang seolah-olah berada dalam mimpi. Semua yang terjadi di benua liar ini dan apa yang diperolehnya masih terasa tidak nyata. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Lin jelas tahu bahwa jika informasi resep pil keluar bersamanya, maka ia akan menjadi sasaran pengejaran tak berujung di Cloud Sister System. Ini akan sama bahkan di Aliansi dan Alhaven karena resep ini cukup untuk membuat beberapa penggarap menjadi gila. Khususnya, monster-monster tua yang selalu dalam budidaya pintu tertutup dan telah mencapai puncak tahap Nirvana Shatterer dan mempersiapkan Heaven's Blick, mereka akan melakukan apa saja untuk resep pil ini. Aku tidak boleh membiarkan orang tahu benda ini ada di tanganku. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui wilayah peringkat 5, dan dia tidak berani menyebarkan perasaan ilahi. Wang Lin memiliki perasaan bahwa ada banyak pembudidaya yang bergegas menuju benua liar di wilayah peringkat 5 sekarang. Jika mereka bertemu dengannya, yang sedang terburu-buru, mereka mungkin mencurigainya. Meskipun kecurigaan tidak akan besar, begitu mereka melihat apa yang terjadi di benua liar, mereka akan mengingat siapapun yang mereka anggap mencurigakan dan fokus pada orang-orang itu. Semakin besar masalah dan semakin banyak rahasia yang harus Anda sembunyikan, semakin Anda harus tenang. Setelah mengisi jarak agak jauh, Wang Lin mengeluarkan kera hitam raksasa. Dia duduk di bahu kera hitam raksasa dan memerintahkannya untuk terbang menuju benua Moluo di mana sekte asal berada. Tempat ini masih beberapa hari lagi dari benua Moluo, dan meskipun dia sangat ingin pergi, dia tetap tenang saat dia duduk di atas kera hitam raksasa. Dia seperti seorang kultivator sejati dari Laut Awan. Beberapa jam kemudian, Wang Lin sudah jauh dari benua liar. Ada beberapa benua liar di dekatnya, sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahui dari mana Wang Lin berasal. Tepat pada saat ini, murid tenang Wang Lin tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal. Sinar lampu merah bersiul menembus kabut bintang dan semakin dekat. Nobleman mungkin tampak seperti nama yang sangat vulgar, tetapi di wilayah peringkat 6, itu mewakili kata, kejam. Sebagai penatua dari Clear Flower Sect, dia telah mencapai tahap awal Nirvana Shatterer. Dia memiliki mantra yang mengejutkan, dan karena kepribadiannya, jika Anda memprovokasi dan tidak memiliki tingkat kultivasi atau sekte yang kuat, maka satu-satunya hasil adalah kematian. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sekte kecil dari wilayah peringkat 6 sebenarnya membunuh salah seorang muridnya. Dia membantai jalannya ke sekte dan benar-benar menghancurkan sekte dengan beberapa temannya, meninggalkan mandi darah. Pertempuran ini membuatnya terkenal, dan setiap sekte di wilayah peringkat 6 mempelajari namanya. Pada saat ini, ekspresinya suram saat dia duduk di kepala ular piton dengan kepala berbentuk naga. Sebagai binatang roh bergerak melalui wilayah peringkat 5, murid-murid dari sekte bunga jelas mengikutinya. Aku tidak mengira petunjuk itu benar. Setiap kali Nobleman memikirkan masalahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa bulan yang lalu, Clear Flower Sect-nya secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan pil Nirvana Void yang legendaris dan sebuah batu giok yang menunjukkan bagaimana menjadi murid inti dari Heaven Breaking Sect. Sebagai pembudidaya asli Laut Awan, Wang Mulia jelas tahu tentang peristiwa yang mengguncang surga yang terjadi 18.000 tahun yang lalu di Laut Awan. 18.000 tahun yang lalu di Laut Awan, sekte pemecah surga adalah sekte peringkat 8 yang siap pindah ke wilayah peringkat 9 yang perkasa. 2 bulan sebelum pindah, mereka secara tidak sengaja menemukan celah spasial, dan dipenuhi dengan pembatasan dan bahaya. The Heaven Breaking Sekte mengumpulkan sejumlah besar pembudidaya bersama untuk memasuki celah, termasuk penatua yang berada di Heaven's Blick. Mereka menerobos masuk dan memiliki banyak korban. Pada akhirnya, mereka menemukan mayat di kedalaman celah spasial. Ada 3 hal di samping mayat itu, pil, pedang patah, dan sepotong tulang binatang. Setelah mendapatkan 3 item, para tetua dari Heaven Breaking Sekte menjadi gila dan dengan cepat meninggalkan celah spasial untuk kembali ke Heaven Breaking Sect. Ini karena penemuan mereka terlalu luar biasa dan dapat mengejutkan seluruh sistem bintang Laut Awan.
Itu mungkin bagi sekte Breaking Surga untuk mengambil supremasi dari peringkat 9 sekte dewa. Namun, mereka memiliki pengkhianat di tengah-tengah mereka, dan berita itu bocor. Apa yang menunggu mereka adalah seluruh wilayah peringkat 8 bergerak melawan mereka. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang jarang muncul semua berpartisipasi dalam pertempuran ini yang membuat mata mereka merah. Namun, Heaven Breaking Sect, yang memiliki hak untuk memasuki wilayah peringkat 9, memiliki kekuatan untuk bertarung di seluruh wilayah peringkat 8. Mandi darah telah dibuat di wilayah peringkat 8. Wilayah peringkat 7 terpengaruh, dan mereka juga mengirim para pembudidaya, dan wilayah peringkat 6 juga diseret. Bahkan wilayah peringkat 5 terpengaruh, dan bencana yang melanda melintasi laut awan dimulai. Hal ini sangat ganas. Bahkan setelah 18.000 tahun, Noble Money akan gemetar ketika memikirkan hal ini. Pada akhirnya, ini menyebabkan daerah peringkat 9 yang hampir tidak pernah campur tangan akhirnya masuk. Masalah ini agak tidak menguntungkan bagi sekte Breaking Surga, dan pada saat ini, split sekte Breaking Surga. Sejumlah besar orang di Heaven Breaking Sekte tidak mau bertarung untuk 3 item ini. Mereka menukar pil dan pedang patah untuk bertahan hidup. Mereka juga mempertahankan lintasan asli mereka untuk pindah ke wilayah peringkat 9. Sebagian kecil dari Heaven Breaking Sekte mengambil fragmen tulang binatang dan memulai pertempuran hidup dan mati dengan mereka yang mencoba mencuri mereka sebelum menghilang ke sungai panjang sejarah. Adapun tulang binatang dengan resep pil, itu menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa percaya itu diambil oleh para penggarap wilayah peringkat 9 dan yang lain percaya bahwa itu disembunyikan di antara salah satu sekte peringkat 8 yang bertarung melawan sekte pemecah surga. Pada akhirnya, masalah ini berakhir, dan kemana tulang binatang itu pergi tetap menjadi misteri. Itu sampai 18.000 tahun kemudian, ketika Clear Flower Sect menemukan petunjuk. Apakah petunjuk ini benar atau salah, itu mengejutkan seluruh sekte bunga jelas. Mereka segera mengunci informasi itu dan bahkan membunuh beberapa murid yang mengetahui masalah ini. Masalah ini terlalu mengejutkan. Jika mereka sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan penghancuran sekte mereka. Setelah semua, pelajaran berdarah yang dipelajari sekte pemecah surga sudah cukup untuk memperingatkan orang. Dibandingkan dengan sekte pemecah surga di masa lalu, sekte bunga bening seperti semut. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memegang fragmen tulang binatang ini. Meskipun mereka serakah, mereka tidak berniat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka berharap menemukan fragmen tulang binatang dan kemudian memberikannya ke sekte peringkat 8 yang kuat dengan imbalan sejumlah besar manfaat dan perlindungan jangka panjang. Mereka juga berharap menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan dari sekte peringkat 8 untuk menjadi penguasa wilayah peringkat 6. Namun, semua ini akan tergantung pada apakah petunjuk ini benar. Jika mereka hanya memberikan petunjuk pada sekte peringkat 8 dan ternyata salah, maka sekte bunga bening tidak bisa mendapatkan kemarahan dari sekte peringkat 8. Inilah sebabnya mereka tidak berani memberikan petunjuk dan pergi untuk memeriksanya sendiri. Namun, jika mereka ingin memeriksanya, mereka harus mencegah rumor menyebar sehingga sekte peringkat 6 lainnya tidak akan melihat ada sesuatu yang salah. Juga, petunjuk ini menyebabkan sekte di wilayah peringkat 3, jadi jika sejumlah besar murid Clear Flower Sect pindah, mereka akan meningkatkan kecurigaan dari sekte lain. Ini adalah satu hal yang Clear Flower Sekte khawatirkan. Pada akhirnya, mereka memilih murid kepala yang bisa diandalkan, Si Luoxing, untuk membawa 19 murid dan diam-diam menuju ke daerah peringkat 3. Level kultivasi Si Luoxing bukanlah yang tertinggi di wilayah peringkat 6, jadi dia mengambil beberapa murid dan pergi tidak akan menyebabkan terlalu banyak perhatian. Ini terbukti benar ketika tidak ada masalah yang tidak perlu terjadi bahkan setelah dia mencapai wilayah peringkat 3. Namun, Si Luoxing tidak berpikir petunjuk itu benar. Dia dengan mudah mendapatkan fragmen tulang binatang dan mendapat batu giok. Namun, saat dia dalam perjalanan kembali ke sekte bunga jelas, dia dikejar oleh sekte 5 racun. Sekte lain dari daerah peringkat 6 juga mengetahui hal ini. Si Luoxing, Anda harus bertahan. Energi asal Noble Money disuntikkan ke binatang roh di bawahnya. Binatang roh itu bergerak lebih cepat saat menembus lapisan kabut menuju benua liar. Dia hanya memimpin batch bantuan pertama. Di belakangnya, hampir seluruh sekte bunga jelas telah pindah. Sementara mereka bergegas melalui kabut bintang, tatapan Noble Money menyipit ketika dia melihat seorang kultivator dalam jangkauan akal ilahinya. Kultivator ini mengendarai kera hitam 1000 kaki. Sepanjang jalan di sini, pembudidaya berambut putih ini bukan pembudidaya pertama yang dia lihat. Namun, tempat ini tidak jauh dari benua liar, jadi Noble Money mau tidak mau memperhatikan. Sementara dia bergerak maju, tatapannya masih terkunci pada pembudidaya berambut putih. Bukan hanya dia, tapi 10 atau lebih murid Clear Flower Sect semua melihat pembudidaya berambut putih. Tatapan ini tampak kokoh, dan wajah Wang Lin menjadi pucat dan menunjukkan tatapan mengejutkan ketika dia melihat dengan heran pada lebih dari 10 sinar cahaya. Dia berhenti di udara seolah-olah dia lupa cara terbang. Dia tahu bahwa kultivasinya agak aneh dan orang luar tidak bisa langsung melihatnya, sehingga mungkin menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Dengan demikian, ia menjaga energi asalnya selalu aktif di tahap pertengahan Nirvana Skriar. Noble Money menarik pandangannya.
Dia tidak sabar untuk pergi ke benua liar. Pada pandangan pertama, dia menemukan sesuatu yang tidak normal tentang pembudidaya berambut putih ini yang jelas terkejut dengan penampilan mereka yang tiba-tiba. Menurut peta bintang yang dia miliki, ada beberapa benua liar di dekatnya. Melihat jalur kultivator berambut putih, orang ini jelas berasal dari benua liar lain. Dia lagi memperhatikan Wang Lin. Dia kemudian memerintahkan binatang rohnya untuk melewati Wang Lin. Murid-murid lain juga menarik tatapan mereka saat mereka melewati Wang Lin. Wang Lin diam-diam merasa lega. Dia tidak bisa melihat dari sekte apa mereka berasal, tetapi mereka jelas pembudidaya dari daerah peringkat 6. Mereka menuju ke benua liar. Namun, tepat pada saat ini, sinar cahaya menerobos dari kejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cahaya ini cerah, dan Wang Lin jelas melihat batu giok di dalamnya. Ini jelas seseorang yang mengirim pesan batu giok. Mantra ini digunakan dalam sekte untuk mentransfer pesan menggunakan batu giok yang bergerak jauh lebih cepat daripada pembudidaya. Mereka tidak perlu khawatir akan disadap, karena kecuali orang tahu segel yang tepat, batu giok itu akan segera runtuh. Untuk mencegah kecelakaan, lebih dari satu batu giok dikirim sekaligus. Giok ini bergerak terlalu cepat dan dilewati oleh Wang Lin dalam sekejap mata. Itu mendarat di tangan Noblemani yang belum pergi jauh. Ekspresi Noblemani berubah, lalu tangan kirinya membentuk segel dan dia menggunakan segel tangan yang unik untuk memeriksa batu giok. Begitu indera ilahi memasuki batu giok, tubuhnya bergetar. Ini adalah batu giok yang dikirim oleh para pembudidaya di gelombang kedua. Hanya ada satu informasi di dalamnya, dan itu menyatakan bahwa tablet kehidupan Si Luoxing telah hancur. Si Luoxing telah meninggal. Ekspresi Noblemani menjadi sangat suram dan tanpa ampun dia meremas batu giok itu. Lalu tatapannya tiba-tiba jatuh pada Wang Lin. Dia tidak mencurigai Wang Lin, tapi sekarang Si Luoxing sudah mati, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Apakah itu sekte 5 racun atau sekte peringkat 6 lainnya? Mereka semua adalah sasaran kecurigaan. Hal ini sangat penting, dan Noblemani lebih baik membunuh 1000 orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang pergi. Bawa dia ke benua liar. Noblemani menunjuk Wang Lin dan 8 murid terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia berdiri dengan hormat tetapi juga panik. Rekan penggarap, apa artinya ini? Jangan membuat kita bertindak. Rekan penggarap, cepat, ikuti kami. Di antara 8 murid, 6 dari mereka berada di tahap korporeal yang dan 2 dari mereka berada di tahap awal nirvana skriar. Jika mereka bertemu Wang Lin dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani melakukan ini. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka. Namun, dengan penatuan Noblemani di sini dan ini menjadi masalah besar bagi sekte mereka, mereka semua menjadi bermusuhan. Dia tidak bisa kembali ke benua liar dengan orang-orang ini. Karena kerah hitam, semua binatang buas di benua liar itu dengan kuat mengingat Wang Lin. Jika Wang Lin kembali, binatang buas akan berangkat. Agitasi dari binatang buas akan mati bagi siapapun yang sudah curiga. Ini akan menjelaskan bahwa Wang Lin berasal dari benua liar ini. Menambahkan kematian Si Luoxing, bahkan jika sekte peringkat 6 menemukan bahwa ia dibunuh oleh wanita tua dari sekte 5 racun, mereka masih akan curiga pada Wang Lin. Begitu kecurigaan ini muncul, mereka akan mencari ruang penyimpanan Wang Lin, dan pembudidaya tirani akan langsung mencari jiwanya. Ini akan menjadi bencana bagi Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi marah. Tidak ada yang akan merasa ini mencurigakan. Siapapun akan merasa marah dengan ini, tetapi mereka masih harus mengikuti. Namun, tepat ketika 8 murid inti mendekat dan Wang Lin memerintahkan kerah hitam untuk bergerak seolah-olah dia akan mengikuti, membunuh niat kilat di mata Wang Lin. Dia tidak bisa kembali ke benua liar, kembali berarti kematian. Dari 18 pembudidaya, orang yang memimpin berada pada tahap Nirvana Shatterer, tetapi tingkat budidaya tertinggi dari 17 yang tersisa hanya tahap awal Nirvana Cleanser. Begitu dia menyerang, dia harus menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Jelas ada lebih banyak pembudidaya yang mendekat, jadi dia harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia juga tidak bisa meninggalkan orang yang selamat. Wang Lin mengangkat kepalanya dan maju selangkah sambil melambaikan tangannya. Panggil angin muncul dan berubah menjadi 5 naga yang menyerang 5 orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, kerah hitam itu melambaikan tangannya dan mulai menyerang. Wang Lin bergerak seperti kilat dan segera tiba di dekat pembudidaya Nirvana Skriar. Dia jauh lebih cepat daripada pembudidaya Nirvana Skriar. Murid pembudidaya Nirvana Skriar menyusut dan dia ingin menghindar, tetapi segera visinya tertutup oleh jari. Jari ini dengan cepat mendarat di antara alis kultivator dan kiri, meninggalkan lubang berdarah. Kekuatan seorang kultivator Nirvana Cleanser bergegas ke tubuh kultivator dan menghancurkan jiwa asalnya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan bergerak seperti air. Setelah membunuh satu, dia menyerbu yang lain dan menunjuk ke tubuh pembudidaya itu beberapa kali. Suara letupan datang dari tubuh pembudidaya itu dan darah disemprotkan kemana-mana. Pada saat ini, naga hitam dari Cold Wind telah tiba di 5 orang. Kelima itu hanya pada tahap korporeal yang, jadi mereka tidak memiliki peluang melawan mantra Baifen. Mereka sama sekali tidak bisa menolak ketika naga hitam memasuki tubuh mereka dan kemudian tubuh mereka meledak.
Bersama mereka, keduanya terbunuh oleh Wang Lin juga meledak. Orang terakhir ditabrak oleh serangan sengit kerah hitam dan jeritan sengsara bergema. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, itu luar biasa cepat. 8 dari mereka meledak hampir pada saat yang sama, sekarat di sekitar Wang Lin merah. Noblemani, yang sedang pindah, tiba-tiba berbalik dan dipenuhi dengan kejutan. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi ganas saat ia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral tetapi juga pahit. Tubuh aslinya tidak ada di sini, jadi kecuali dia dipaksa, mengapa dia memprovokasi seorang pembudidaya Nirvana Shatterer? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, karena dia sudah membunuh 8 orang. Wang Lin dengan cepat melangkah maju. Dia harus membunuh semua orang di samping pembudidaya Nirvana Shatterer sesegera mungkin. Jika tidak, jika salah satu dari mereka melarikan diri, Wang Lin akan merasa sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun di Cloud Star System. Namun, 9 orang yang tersisa, bersama dengan pembudidaya Nirvana Shatterer, segera menyadari hal ini dan tersebar. Wang Mulia dibebankan ke depan dan menembakkan sinar hitam untuk menghentikan Wang Lin dari bergerak maju. Dinginnya terlintas di mata Wang Lin ketika tangan kanannya membentuk segel dan helai energi pembantaian keluar dari tubuhnya. Mereka terkondensasi menjadi lapisan pertahanan dan Wang Lin bergegas maju. Ketika dia bergegas keluar, dia merasa seperti dia bertabrakan dengan alam semesta, dan energi pembantaian di sekitar Wang Lin semuanya runtuh. Mantra seorang pembudidaya Nirvana Shatterer tidak bisa diremehkan. Semua energi pembantaian segera menghilang dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Namun, dia keluar dari cahaya hitam. Ketika Noblemani ditutup, dia menagih 9 orang yang berserakan. Api muncul di mata kirinya dan saat ia melambaikan tangan kirinya, lautan api muncul. Ada 3 orang di dalam lautan api, dan mereka segera menjerit dan dibakar menjadi abu. 6 yang tersisa menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Wajah Wang Lin pucat dan dia akan mengejar. Namun, pada saat ini, Noblemani mengeluarkan raungan yang marah dan mendekat. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya hitam berubah menjadi tombak hitam dan mendekat pada Wang Lin. Melihat bahwa ke-6 orang itu akan bubar dan Noblemani mendekat, mata Wang Lin menjadi merah. Dia tahu bahwa kesenjangan tingkat kultivasi antara dia dan Wang Mulia terlalu tinggi. Begitu dia berhenti, dia tidak akan bisa membunuh ke-6-nya sama sekali. Saat tombak ditutup, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan 18 Hell Estes Sealing Stamp. Saat itu muncul, itu bergerak di depan tubuhnya dan bertabrakan dengan tombak. Dengan bang, Celestial Sealing Stamp menabrak Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tapi itu mendorongnya ke arah seseorang yang tidak jauh. Wang Lin langsung melambaikan tangan kanannya dan cincin lampu hijau jatuh di leher pembudidaya. Murid-murid pembudidaya menyusut ketika dia mengangkat tangannya dan cahaya hitam tampak membentuk perisai. Namun, saat Wang Lin melambaikan tangannya, perisai hitam itu runtuh dan kedua lengan pembudidaya meledak. Akhirnya, kepala kultivator meledak dan dia mati. Ada 5 lagi. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan melambai. Hujan segera muncul dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari 5 pedang kristal yang menembak 5 murid Clear Flower Sect yang tersisa. Tepat pada saat ini, Noblemani tiba-tiba mendekat. Tangan kanannya meraih kehampaan dan ruang penyimpanan terbuka. Kocokan putih terbang, dan Noblemani mengambilnya dan melambai. Jenis hukum tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sinar cahaya putih di atas Wang Lin. Lampu putih ini turun seperti pedang dan terlalu cepat. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan api menyala di mata kirinya, lalu baju zirah merah-merah muncul di sekitarnya. Suara letusan bergema saat lampu putih itu mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Wajahnya menjadi pucat dan jiwa asalnya redup. Sinar cahaya putih menembus kaki kanannya, menyebabkannya menjadi berantakan. Jika bukan karena armor, dia akan mati. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh Summon Terrain menembus tubuh 5 murid yang melarikan diri. Saat teriakan menyedihkan mereka bergema, 4 tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka musnah. Namun, salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok dan memecahkannya pada saat bahaya. Dia mampu melindungi jiwa asalnya dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Bagaimana Wang Lin membiarkan orang ini melarikan diri? Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanannya terbuka. Sinar energi pedang ditembakkan. Itu adalah Suligo yang langsung menuju jiwa asal itu. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu bisa mati. Ini adalah pesan pertama yang didengar Suligo setelah muncul. Setelah mendengar ini, bagaimana dia tidak mengejar seperti orang gila? Ada kilatan cahaya perak dari ruang penyimpanan dan mayat wanita perak muncul. Dia tidak membantu menyerang Noblemani tetapi mengejar arwah makhluk buas yang baru saja kehilangan pemiliknya. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Membunuh semua pembudidaya di sini di samping Noblemani sulit bahkan untuk Wang Lin. Namun, dia tidak bisa santai, karena pembudidaya Nirvana Shatterer di depannya ini adalah bahaya terbesar yang harus dia hadapi. Alasan dia ingin membunuh para penggarap lainnya terlebih dahulu, selain tidak ingin mereka melarikan diri, adalah agar mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Jika dia ingin membunuh pembudidaya Nirvana Shatterer ini, dia harus benar-benar fokus tanpa gangguan sedikit pun.
Barulah kemudian dia akan memiliki sepotong peluang. Jika tubuh asli saya ada di sini, membunuh orang ini akan lebih mudah daripada sekarang. Saat Wang Lin berbicara, tangan kanannya menunjuk ke cap penyegelan surgawi 18 neraka. Ada kilatan cahaya dan pecahan jiwa yang terisi dari 18 lapisan neraka. Jiwa yang paling kuat di dalamnya adalah Master Void dan yang dibentuk oleh perpaduan dua avatar All-Seer. Mereka Aceh Wang Lin, dan saat mereka muncul, energi dingin mengelilingi daerah itu. Ekspresi Noblemani berubah sangat buruk. Dia tidak berpikir bahwa pemuda berambut putih ini akan menggunakan mantra yang kuat dan membunuh semua murid inti hanya dalam waktu singkat. Dan ketika mantranya mendarat, dia sebenarnya tidak bisa membunuh orang ini. Yang lebih mengejutkannya adalah jiwa-jiwa mati dipanggil oleh mantra pembudidaya ini. Dua jiwa memiliki aura yang bahkan membuatnya merasa takut. Ini mengungkapkan betapa hancurnya tingkat kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka hanya jiwa dan oleh karena itu kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan ketika mereka masih hidup, mereka masih menyetrum uang mulia. Wang Lin menunjuk dan Tuan Void dan jiwa All-Seer menyerbu. Namun, ini tidak cukup untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika ini untuk berlarut-larut dan bantuan tiba, Wang Lin pasti akan mati. Matanya memerah saat tangan kanannya meraih kekosongan. Ketika Master Void dan All-Seer menyerbu, dia mengambil pedang besi. Saat pedang besi muncul, bintang-bintang bergetar, dan bahkan kabut di sekitarnya bergolak. Seolah-olah kekuatan yang kuat telah muncul dan mendorong kabut bintang kembali. Pseudo Nirvana Void. Mata Noblemani menyipit. Jika jiwa-jiwa kematian dari sebelumnya hanya menyetrumnya, maka penampilan pedang besi ini membuatnya tak percaya. Keserakahan yang intens memenuhi matanya saat ia bergegas maju dan budidaya Nirvana Shatterer-nya meletus. Seorang pembudidaya Nirvana Shatterer jauh lebih kuat daripada pembudidaya Nirvana Cleaner, jadi ini adalah perjuangan pahit untuk Wang Lin. Tidak hanya dia harus menang, dia harus melakukannya dengan cepat.